Nah, silakan sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, saya harap nih IPA 2 kalian banyak pertanyaan ya tentang latihan 3 ya, karena ada banyak. Semoga sih kalian sudah menemukan soal yang sulit, jadi bisa dibahas sama-sama di sini supaya jadi paham semuanya ya sama yang lainnya. Jadi kalau misalnya pokoknya nanti yang kelas IPA 2 nih yang pinter-pinter misalnya kok kelas P misalnya nggak ada yang tanya, yuk, silakan kalian mencoba untuk bertanya untuk teman-teman yang sebenarnya nggak paham, gitu ya. Jadi saya harap sih 90 menit ke depan kita dapat dapat banyak dari latihan 3 yang nggak ngerti jadi ngerti gitu ya. Kunci jawabannya kemarin yang upload pertama itu banyak saya yang keliru ya. Kayak misalnya saya mengerjakan karena saya mengerjakan langsung di Word, jadi biasa tangan saya itu kalau copy paste suka lupa. Kecuali kalau saya tulis tangan pasti lebih teliti. Kemudian berikutnya sudah saya revisi, kemudian sudah saya upload lagi. Jadi kalau misalnya kalian download kunci jawaban yang pertama, itu silakan dicocokkan lagi sama kunci jawaban yang sudah saya tempelkan di Classroom terbaru ya. Itu sudah saya revisi, tapi kalau misalnya kalian masih nemu jawaban Bu kok jawaban saya nggak sama yang di kunci jawaban, bisa jadi saya lagi yang keliru ya. Jadi jangan langsung kalian menjudge saya yang salah di mana gitu. Bisa jadi Bu Helen yang salah kunci jawabannya gitu ya. Nah, silakan IPA 2 kalau mau ada pertanyaan dari latihan 3. Silakan. Bu, saya bingung ngerjain yang 1I, Bu. 1I, boleh. Ya. 1I, kita lihat 1I. Saya menjelaskan pakai Word aja ya, supaya saya ngetiknya cepet ya. 1I ya. Bentar, saya bikin Word-nya dulu. IPA 2. 1I. Satu I itu soalnya saya copy paste soalnya dulu. Bentar ya, 1I. Oke, yang perkalian trigonometri ada 4 itu ya? Iya, Bu. Nah, saya share dulu. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini dikerjakan memakai apa? Rumus apa? Kira-kira. Kalau NG sendiri kamu nyoba dari mana? Yang kamu kerjakan dulu yang mana aja? Saya pakainya kan rumus perkalian, Bu. Saya sin 10 sin 30 sama sin 50 sin 70. Oke, nah saya bantu di sini ya. Jadi ini kita kelompokkan ya, sin 10 sama sin 30 ini dikerjakan dengan perkalian. Kemudian yang sin 50 sama sin 70 ini juga pakai rumus perkalian. Dan di sini sama dengan sin dikali sin apa, Enji? Rumusnya apa? Bentar, Bu. Yang lainnya sambil nyimak juga ya, sambil berusaha menghafalkan rumusnya supaya nanti pas ulangan sudah hafal. Sin dikali sin, perkalian 2 trigonometri. Apa nih? Sin dikali sin. Itu berarti kita bisa pakai min 2 itu nggak sih, Bu? Atau gimana, Bu? Ya, harusnya kan min 2 sin ya.
Iya. Tapi kan di sini nggak ada min 2-nya. Berarti Jadi min setengah. Betul, min setengah. 1/2, salah. 1/2 dikali trigonometrinya apa? A plus B. Bentar, kalau sin dikali sin berarti min setengah, apa ditambah apa? Cos. Cos dikurang apa ditambah? Cos alfa tambah beta. Ini dikurang apa ditambah? Ditambah. Sin kali sin, NG. Sin dikali sin. Oh, min. Min. Nah, saya tulis kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang kalian hafalkan adalah trigonometrinya ini. Jadi sudutnya ini pasti yang depan ditambah, yang belakang dikurang gitu ya. Jadi yang kalian hafalkan adalah ini. Kalau sin dikali sin pasti adalah cos dikurangi cos gitu ya. Nah, sekarang tinggal lihat nih. Di depannya sin kali sin itu ada angka min 2 enggak? Gitu kan aslinya ada angka min 2 ya. Kalau enggak ada berarti di sini jadi min setengahnya. Kalau di sini ada angka 10 berarti di sini jadi min 5-nya gitu ya. Setengahnya dari koefisien di sini, di depannya sin kali sin gitu ya. Kalau di sini min 5 berarti di sini min 5/2 gitu ya. Oke. Kemudian ini angkanya ini saya ubah aja deh yang besar di depan biar nanti tidak ada selisih yang negatif ya. Maka yang 70 di ini 50 ya. Oke. Yang angka 30 saya taruh di depan, yang 10 saya letakkan di belakang supaya nanti alfa min betanya tidak negatif ya. Gitu. Jadi nanti kalau kalian ketemu perkalian trigonometri, sudut yang besar itu sekalian pindahkan ke depan supaya nanti alfa min beta tidak negatif. Nah, berarti di sini tinggal diisi di sini langsung aja ya. Pokoknya yang depan itu ditambah ya, yang belakang dikurang. Berarti di sini menjadi 30 ditambah 10 jadi 40 derajat ya. 40 derajat. Kemudian yang belakang di sini berarti 30 dikurangi 10 jadi 20 derajat. Kalau langsung seperti ini bisa nangkep nggak? Bisa ya, bisa ngikutin ya. Nah, kemudian yang ini dikali, saya pakai tanda titik aja, kali. Berarti ini saya copy paste lagi ya, karena masih sin dikali sin ya. Tetapi nanti sudutnya yang berubah. Oke. Nah, ini menjadi 70 ditambah 50 adalah 120 ya. Benar nggak saya? Benar. Kemudian 70 dikurangi 50 itu 20. Sampai di sini apakah jelas? Yang lainnya juga ya sambil disimak ya. Jelas, Bu. Oke. Bu, saya mau tanya dong, Bu. Ya, boleh, silakan. Saya pakainya nih, Bu. Kan Ibu min setengah kali cos alfa plus beta kan, Bu. Saya pakainya setengah kali cos alfa min beta plus cos alfa plus beta. Bisa nggak, Bu? Boleh. Sama ya. Oke, Bu. Jadi min-nya kamu kali ke dalam ya. Min-nya ini kamu kali ke dalam, terus yang di sini kamu balik. Yang min di depan, yang plus yang di belakang. Boleh sama aja ya. Oke, Bu. Oke, kemudian selanjutnya ini setengah dikali setengah ya, kita pindahkan ke depan. Ini saya copy aja dari sini. Nah. Copy. Nah, kemudian ini setengah sama min setengah ini saya kalikan aja ke depan nih. Karena dia bebaskan di luar ya, ini saya buang nih. Saya buang, di sini jadi 1/4 ya. Nah, kemudian yang ini dalam kurung ini sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini kos 120 ya. Ini saya jadikan 180 min 60 ya. Pakai sudut berelasi. Nah, seperti itu. Kemudian sama dengan saya copy lagi. Nah, ini menjadi cos 120. 120 itu kan di kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu cosnya negatif apa positif? Kalau cosnya positif. Di kuadran 2 siapa yang positif?
Sin. Sin, berarti cosnya negatif. Di sini 60 derajat, itu tetapi di sini cosnya min. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya enter aja ke bawah ya, supaya lebih rapi. Nah, ini seperti itu. Kemudian cos 60 itu berapa? Bisa diangkakan ya? Kita angkakan. Oke. Berapa? Cos 60 berapa? Setengah ya, Bu. Setengah, betul. Saya copy dari sini. Setengah. Kemudian berikutnya lagi kita kali pelangi ya. Sama dengan, nah ini. Yang seperempatnya ini saya taruh di luar dulu deh. Biarin dia di luar. Yang di dalam kurung yang saya kali cos 40 dikali min setengah. Ini berarti dalam kurung min setengah cos 40 ya. Oke. Min setengah cos 40 derajat. Derajat. Kemudian cos 40 derajat dikali min cos 20 derajat berarti min cos 40 derajat dikali cos 20 derajat. Ya. Kemudian lagi yang ini, min cos 20 dikali min setengah berarti plus setengah cos 20 ya. Plus setengah cos 20 derajat. Ya, kemudian min cos 20 sama min cos 20 jadi plus cos 20 derajat dikali cos 20 derajat. 20 derajat. Derajat 6. Nah, saya enter aja biar rapi. Bu, ya. Itu kalau jadi cos kuadrat 20 bisa nggak, Bu? Boleh, jadi cos kuadrat 20 boleh, tetapi kalau dijabarkan memakai rumus cos kali cos juga boleh ya, sama aja ya. Oh, oke, Bu. Ya. Terus kemudian ini dikali seperempatnya ya, kali masuk ke dalam. Nah, seperempatnya kita kali masuk ke dalam nih, jadinya sama dengan jadi min ya, ini kali ini jadi min 1/8 ya. Ini saya min 1/8 cos 40. Saya copy aja biar cepat. Min 1/8 cos 40. Kemudian 1/4 dikali ini berarti min 1/4 cos kali cosnya tetap sama. Kemudian ini 1/4 dikali ini jadi 1/8 ya. 1/8 tapi cos 20 ditambah ya. Ditambah yang ini cos 20. Kemudian yang terakhir berarti ditambah ya. Ini dikali ini berarti ditambah 1/4 cos 20 cos 20. Jadikan cos kuadrat 20 juga boleh. Tapi kuadratnya jangan di 20-nya ya. Kuadratnya ada di antara cos sama sudut. Jadi kuadratnya jangan di derajat di sini. Nah, seperti itu. Kemudian, nah sekarang yang perkalian trigonometri ini kita ubah memakai perkaliannya ya. Saya copy paste aja dulu. Nah, yang cos kali cos ini diubah lagi memakai yang kalau beda ya. Kalau cos kali cos berarti ditambah ya. Nah, ini saya copy dari sini. Saya copy dari sini, tetapi ditambah nanti. Ini saya buang, pakai tanda kurung. Berarti kurungnya ada 2. Nah, sudutnya berarti di sini tadi berapa? 40. Berarti ini 60 ya. Karena 40 tambah 20 jadi 60. Kemudian 40 dikurangi 20 jadi 20. Terus yang ini, cos kali cos yang ini juga berubah menjadi ini. Saya copy dari sini aja. Nah, tapi di sini menjadi 40 ya.
Karena 20 tambah 20 yang ini jadi 0. Nah, seperti itu. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita angkakan nih yang cos 60, saya copy dulu deh. Copy. Nah, kita angkakan, mana dia? Nah, kita angkakan yang cos 60 berapa? Setengah. Setengah. So, ini saya copy dari sini. Cos 60 itu adalah setengah. Kemudian lagi cos 0 ya. Cos 0 berapa? 1. 1, betul. Kemudian apalagi yang bisa dikerjakan? Tinggal kali masuk ya. Ini ya. Saya copy aja dari sini. Nah, ini tetap ya. 1/4 kali setengah kali setengah. Jadi 1/16 ya. Betul nggak? Ya, Bu. 1/16. Kemudian min ya. Kemudian 1/4 kali setengah 1/8 kali min. Jadi plus ya. Plus 1/8. Saya copy dari sini. 1/8 cos 20. Saya copy aja cos 20-nya. Cos 20. Kemudian yang ini saya buang nih. Hilang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini tetap ya, 1/8 cos 20-nya. Bentar, ada yang salah ya. Ada yang salah nggak? Oh, ini harusnya kan ditambah. Cos kali cos ya. Ini ditambah. Ini berarti dikurangi. Nah, yang ini juga ya. Ini ditambah. Ini ditambah. Ini ditambah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini tinggal kali masuk nih. 1/4 kali 1/2. Jadi 1/8 ya. Saya ganti di sini deh. 1/8 plus 1/8 cos ya. 1/8 cos 40. Di sini ada cosnya. Nah, kemudian ini 1/4 dikali setengah 1/8 kali 1 berarti 1/8. Oke, di sini 1/8. Nah, kemudian yang ini hilang. Nah, seperti itu. Sampai di sini jelas? Sebentar, ada yang salah nggak? Saya kayaknya ada yang salah nih. Sebentar. 40. Oh, udah ya. Ini nih, sekarang yang sama nih. Ini kan 1/8 cos 40 ya. Yang ini ada 1/8 cos 40. Yang di sini tandanya min, ini tandanya plus. Berarti ini bisa kita coret nih. Salah, yang ini. Ini kita coret sama yang ini. Karena 1 min 1 plus ya. Nah, kemudian yang ini, cos 1/8 cos 20 juga ada sama nih, 1 min 1 plus. Ya udah dicoretin aja nih. Nah, kemudian jawaban terakhirnya berarti tinggal min 1/16 ditambah 1/8 ya. Nah, berarti sama dengan ini saya ambil. Oke. Ditambah 1/8. Nah, jadi jawaban terakhir kita adalah sama dengan 1/16 ya. Karena 1/8 itu adalah 2/16 ya. Tuh. Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke. IPA 2, apakah ada yang mencoba mengerjakan soal nomor I ini dengan cara yang berbeda? Atau semuanya memakai cara ini? Beda, Bu. Beda. Pakai cara apa, Sesko? Nah, kemarin saya sempat lihat di internet kan, terus caranya sinnya langsung diubah ke setengah. Sinnya langsung jadi diubah? Yang sin 30. Oh, sin 30 langsung diubah menjadi setengah. Terus selanjutnya gimana? Ini sin 30 tinggal jadi setengah. Sin 10, sin 50. Ya udah nih, pelan-pelan Sesko. Biar yang lainnya juga ada ini ya gambarannya. Saya ketikkan di sini. Nanti kamu yang arahin Ibu. Nah, yang ini sama dengan saya copy dulu. Yang ini sin ini jadi setengah ya. Saya copy dari sini aja dulu deh. Copy.
ke sini jadi dikali setengah. Ini dikali ya, saya beri tanda titik dulu. Habis itu, apa lagi Sesko? Terus yang sin 10 kali sin 50 dikerjain dulu. Oh, oke. Berarti ini saya taruh di depan ya, setengahnya ya. Cut aja nih. Jadi, taruh di depan sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang sin 10 sama sin 50 dikerjakan dulu. Ya, terus habis itu sama Jadi kan dengan sin kali sin ya, Sesko ya? Iya. Ya, sin kali sin tadi apa? Kita copy paste aja di atas ya. Sin ini ya, min setengah ini ya. Iya. Ya, saya copy dulu. Nanti tinggal ganti sudutnya ya. Ini ganti ke sini. Nah, seperti itu. Ini tapi sudutnya 10 sampai 50 ya. Ini saya tukar aja ya. Sesko nggak apa-apa ya. Yang 50 yang di depan, 10-nya. Jadi di ini 60 ya, di sini 60. Kemudian yang belakang jadi 40 ya. Nah, itu. Habis itu, langkah berikutnya, Sesko. Dikali masuk ya? Ini dikali masuk? Enggak? Iya. Dikali masuk, tapi sebelumnya cost-nya langsung diubah gitu. Oh ya, ini diubah dulu. Ya, ini saya copy dulu. Kemudian cos 60-nya diangkakan ya. Ini jadi setengah ya. Copy. Ya, kemudian baru dikali masuk ya. Iya. Ya, saya copy dari sini. Jadinya adalah setengah dikali min setengah kali setengah lagi kali sin 70 ya. Jadinya 1/8 min ya. Min 1/8 sin 70. Sin 70 saya copy aja. Copy. Sudah ke sini. Kemudian kita lihat di sini aja. Setengah dikali setengah, 1/4, min 1/4 ya. Min 1/4 sin 70 cos dikali plus, berarti plus ya. Ya, ditambah 1/4 ya. Iya. 1/4 ini 4. Kemudian sin 70 derajat dikali cos 40 derajat. Ya, ini saya buang ya. Ya, habis itu apa lagi, Sesko? Habis itu Sin sama cos. Yang ya sin sama cosnya dikali. Ini saya copy dulu. Sin kali cos itu apa? Jadi ya setengah. Setengah ya. Kalau saya ya setengah. Cos sin 110. Sin 110 ya. Tambah apa dikurang? Ditambah dong. Oh, kalau saya pakai yang kebalik, Bu. Jadi kebalik ya. Kita ikutin ya di sini ya, sin 70. Sin kali cos berarti sin tambah sin. Oke, ya nggak apa-apa. Hasilnya juga sama ya. 30 ya. Min 30, Bu. Ya, kalau kamu karena yang apa? Oh, kalau misal di ya. Ibu ya. Kalau kamu cos kali sin iya, karena 40 dikurangi 70 ya. Ya, tapi di sini karena yang besar di depan berarti langsung dapat 30. Ya, habis itu langkah berikutnya adalah ini saya copy paste lagi.
110 itu bisa kita jadikan 180. Ya, 180 min 70 ya, pakai sudut berelasi ya. Kemudian sin 30 berapa? Setengah ya? Ya, kita angkakan juga di sini. Nah, seperti itu. Kemudian sama aja ya, yang depan ini sama. Ini saya copy aja. Kemudian ini 1/4 kali setengah. Ini diubah dulu ya. Beda ini. 8 sin 70. Syah. Kok loyor. Nih, saya copy dulu ya, biar yang lainnya juga bisa mengikuti. Ini jadikan sin 70 ya, karena 180 min 70 itu di kuadran 2, sinnya positif. Nah, habis itu baru kita kali. Ya, kemudian sama dengan 1/4 kali setengah kali sin 70, berarti 1/8 sin 70 ya. Saya copy aja. Sin 70. Kemudian 1/4 kali setengah berarti plus 1/16. Oke. 1/16. Nah, ini caranya Sesko lebih cepat nih. 1/16. Oke. Ya udah, ini yang sama nih, coret aja nih. Ini dicoret. Kemudian ini dicoret. Nah, langsung jawaban kita ketemu 1/16. Oke. Nah, seperti itu. Caranya lebih pendek ya. Tuh, caranya Sesko lebih cepat. Apakah ada yang pakai cara beda lagi? Siapa tahu ada yang menemukan cara beda lagi. Ada nggak? Nah, ini sebenarnya kalian memakai cara ini juga bisa nih ya. Atau lagi ya. Ini atau nih. Jadi intinya kalian harus sering coba-coba rumus ya, supaya kalian menemukan cara tersendiri. Bisa lebih lebih dipahami ya. Kalau cara sendiri itu biasanya lebih dipahami. Atau ini saya copy soalnya. Nah, kalian mengingat rumus ini saya pakai rumus sudut ganda sin. Nah, rumusnya apa? Sin 2A itu rumusnya apa? 2 sin A cos A. Ya, sin 2A itu adalah sama dengan 2 sin A dikali cos A. Nah, rumus ini yang akan kita pakai. Nah, kemudian caranya adalah supaya rumus ini bisa dipakai, ini saya ubah dulu nih. Saya ubah aja, saya mau cari cos A nih. Cos A itu sama dengan, kalau cos A berarti kan sin 2A dibagi 2 sin A ya. Nah, ini maka saya bagi, tapi ini harus sering coba-coba supaya dapat rumus ini ya. Karena muncul cara itu harus sering coba-coba. Jadi kalau nggak sering coba-coba nanti tetap aja nggak dapat ininya ya, kok bisa kasih itu. Nah, ini cos A kita ganti jadi sin 2A dibagi 2 sin A. Maka di soal kita ini semua kita jadikan cos aja. Sama dengan berarti sin 10 itu adalah cos berapa? 80 ya? Ya nggak? Cos 80 derajat. Ada yang nggak nangkep kenapa sin 10 berubah menjadi cos 80 derajat? Ada nggak yang nggak dapat?
Beda, saya pelan-pelan ya. Saya jadikan gini aja. Sin 10 itu adalah, saya dari sin aja. Biar kebayang ya. Sin 180 min 70 ya. Kok 70 sih? 80. 10. 180 itu adalah kok 180 90. 90 min berapa tuh? 80 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kali yang sin 30 itu berarti sin 90 min berapa? 60 ya. 60 derajat. Jadi ini kita coba satu soal tapi dengan berbagai cara supaya lama-lama kalian ngerti, oh iya ternyata bisa dikerjakan dengan macam-macam cara. Sin 50 itu kita ubah menjadi 90 min 40 ya derajat. Kemudian dikali lagi yang sin 70 berarti kita ubah menjadi sin 90 min 20 ya derajat. Nah, kemudian ini saya enter aja ke bawah ya. Biar lebih rapi. Nah, habis itu kemana lagi? Nah, yang ini jadikan berubah jadi cos semua ya berarti ya. Saya copy dari sini aja. Tapi trigonometrinya berubah. Ini jadi cos. Cos berapa? 80 ya jadinya ya. Kemudian ini jadi cos juga. Kemudian ini sudutnya jadi berapa nih? 30 ya. Bentar, ini saya salah ya. Ini harusnya 30 ya. Ya, di sini 60 ya. Oke. Kemudian salah lagi. Ini 60 udah bener kok ya. 60. Yang ini berarti cos 40 ya. Cos 40. Kemudian yang ini jadi cos 20 ya. 20. Apakah sampai di sini paham? Lumayan. Oke. Nah, sekarang yang cos 80 ini kita jadikan ini bentuk ini nih. Saya copy paste dari sini ya. Cos 80 itu saya jadikan sin per cos, berarti karena 80 dikali 2, berarti di sini ini saya tulis aja dulu biar kelihatan ya. Ini adalah 80 derajat. Kemudian yang bawahnya ini 80 juga. 80 derajat. Kemudian dikali lagi ya. Ini saya copy aja. Kita ganti sudutnya. Nah, sekarang yang 60 mah bisa diangkakan ya. Cos 60 berapa? Setengah ya. Saya copy aja. Cos 60 adalah setengah. Ini dikali. Nah, sekarang yang cos 40 berarti di sini 40. Kemudian ini 40. Nah, yang terakhir berarti dikali yang 20 ya. Kali kopi. Nah, ini sekarang yang 20. 20 ini 20. Nah, habis itu angka berikutnya kita coretin aja yang sama tuh. Kita kali masuk dulu ke dalam ya. Nah, ini 80 kali 2 kan 160 ya. Nah, kemudian ini jadi 80 nih. 80. Kemudian yang ini jadi 40 ya. Nah, sekarang kita coretin yang sama nih. Sin 80 tuh ada yang nyebut pembilang nih. Coretin aja nih.
buang. Sama dia nih, buang. Ada lagi nih, sin 40 sama sin 40 yang ini. Nah, habis itu baru kita dapat bentuk yang sederhana. Sin 60 ini kita ubah aja pakai 180 min itu ya. Nah, saya ubah jadi bentuk. Nah, sin 160 itu adalah sin 180 min berapa? 20. Oke, 20 saja. Nah, kemudian di penyebutnya itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berarti 16 ya. 16 sin 20 nih. Saya copy aja. Nah, kemudian kita coret aja. Oh, salah. Bentar. Kita sederhanakan dulu nih. Yang sin 180 min 20 kan sama aja sin 20 ya. Pembilangnya kan sama tuh. Ini saya copy aja ke atas. Nah, maka bisa dicoret ya. Ini kita coret aja nih. Kita coret sama sin 20 di bawah. Nah, maka hasilnya sama dengan 16 kan? Sama ya. Gitu. Jadi, walaupun caranya beda-beda, rumus yang kita pakai beda-beda kan dari tadi ya. Hasilnya tetap sama. Kalau kita teliti, pasti hasilnya akan sama. Apakah jelas? Jelas, oke. Bahkan kalian masih mau catat? Mau dicatat? Mana? Yang mau dicatat yang mana? Caranya Sesko atau yang cara terakhir? Coba ini saya bisa, kalau saya kecilin lagi, kelihatan nggak? Supaya caranya Sesko juga bisa masuk ke sini. Oh, malah. Oh, ini kelihatan ya, dua-duanya kelihatan nih. Silakan kalau mau dicatat dulu. Bu. Ya, Kevin. Saya mau nanya yang 3O nggak? 3O boleh. Ini yang lainnya sudah? Ya sudah difoto juga boleh. Ya, oke. 3O. Nah, saya copy soalnya dulu ya. 3O. Oh, 2. Nah. 3O. Nomor 3. Oke, yang super itu ya. Supersin ya. Iya, Bu, ya, Bu. Nah, ini dia. Jadikan supersin ya. Tuh. Kosekan 10 jadikan supersin 10. Kosekan 50 jadikan supersin 50. Kemudian ini juga sama, supersin 70. Kemudian, nah kalau ini nggak ada cara cepet ya, memang harus panjang banget ya. Ini samakan penyebutnya nih. Ini saya samakan penyebutnya. Nah ini perhatikan. Kalau ada 3, berarti penyebutnya dikali aja ya, sin 10 dikali sin 50 kali sin 70. Kemudian pembilangnya berarti yang pembilang di suku pertama itu pasti yang nggak ada 10-nya, berarti sin 50 dikali sin 70. Kemudian suku yang kedua itu nggak ada 50-nya, berarti sin 10 kali sin 70. Kemudian yang terakhir ini nggak ada 70-nya ya, berarti sin 50 kali sin 10. Kemudian usahakan angka yang besar itu kalian letakkan di depan ya, 70, 50, 70, 10, 50, 10. Habis itu baru kita lanjutkan, kita pakai rumusnya ya, sin kali sin ya. Sin kali sin, itu tadi rumusnya apa? Saya copy dulu nih. Sin kali sin
Rumusnya tadi apa? Sin kali sin. Tadi udah ada belum sih? Min setengah. Oh iya. Kali. Min setengah cos, min cos ya? Iya. Saya copy dari atas supaya cepat. Ini saya gantikan ke sini. Nah, min setengah cos 70 tambah 50. Berarti 120 ya. 70 kurangi 50. 20. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini sama ya. Saya copy aja. Ini jadi min ya. Copy di sini jadi min. Nah, seperti itu. Tapi sudutnya 70 tambah 10, ini 80 di sini. Kemudian 70 dikurangi 10, ini 60. Nah, kemudian yang belakang juga jadi plus ya jadinya ya. Jadi plus, ini, nah, ini jadi 50 ditambah 10, di sini 60. Kemudian 50 dikurangi 10, ini 40. Nah, seperti itu. Kemudian yang penyebutnya ini terserah kalian, mau dikerjakan yang mana dulu, 50 sama 10 juga boleh ya. Nah, ini saya kerjakan yang 50 sama 10. Atau yang ini deh, 10 sama ini juga boleh. 10 sama 70 saya copy paste dari sini aja nih. Min setengahnya saya pindahin di depan. Ya, semuanya aja saya copy. Copy, saya pindahin ke sini. Nah, seperti itu. Jelas sampai langkah yang ini? Masih bisa ya, ngikutin ya? Iya, Bu, jelas, Bu. Oke, sekarang kita angkakan nih. Angkakan yang sudut-sudut istimewa. Nah, yang 120 itu kalau masih bingung langsung, ya udah kita pakai yang 180 min 60 ya. 60 derajat. Kemudian yang bisa diangkakan lagi nih ya, setengah ya. Cos 60 itu setengah. Masukkan ke sini. Kemudian lagi ini ada cos 60 lagi setengah. Yang ini juga nih setengah. Nah, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya lagi. Yang ini jadikan cos 60 ya. Copy aja. Yang ini jadi cos 60. Min cos ya. Karena di kuadran 2 ya. Ya nggak? Iya, Bu. Ya, Min ini min cos. Betul. Nah, di situ baru kita angkakan nih. Tapi nanti kalau kalian nggak harus sepanjang saya juga nggak apa-apa ya. Kalau udah bisa tahu langsung gitu, langsung aja. Ini min setengah. Ini min setengah jadi ya. Ini kan saya supaya kelihatan prosesnya, jadi saya nulisnya jadi panjang banget. Nah, seperti itu. Kemudian kali masuk ya. Ini setengah kali setengah. Ini kali masuk. Bentar. Ini saya, yang ini udah sama ya. Ini sama terus nih. Kali masuk aja nih. Setengah dikali cos ini dikali ini. Saya kali aja. Min setengah. Oke, saya taruh di sini. Min setengah sin 50 cos 80. Oke, saya taruh depan yang sudutnya besar. Supaya nggak ada angka negatif ya. Kemudian sin 50 kali min setengah jadi plus seperempat. Seperempat sin seperempat mana nggak ada ya guys. Oke, masuk ke sini. Ini seperempat. Cos 50 ya. Sin 50. Sin 50. Nah, dan ini saya buang. Karena udah sama. Nah, seperti ini. Saya copy ke bawah.
Pindahin ke sini. Kemudian yang ini cos dikali sin, jadinya apa nih? Cos kali sin. Cos kali sin itu adalah sin dikurangi sin ya. Setengah sin 80 tambah 50. 120 ya. 120 derajat. Dikurangi cos kali sin dikurangi ya. Benar nggak saya? Dikurangi sin 80 dikurangi 50 30. Serius. 30 benar ya? 30 derajat. Ya, apakah benar saya? 80 tambah 50 itu salah ya. 130 ya. Benar nggak? Itu ya. Ini ada tutup kurungnya. Nah, seperti itu. Sudah benar sampai di sini? Kemudian kita angkakan, yang ini kita kali masuk ya pembilangnya ya. Bentar, ini yang ini. Ini jadi setengah cos 80. Ya udah di bawahnya aja ya. Mengalihkannya di bawahnya aja. Nah ini. Setengah kali setengah, min plus. Jadi plus ya, seperempat nih. Seperempat. Kemudian kita lihat dari sini. Setengah kali min setengah kali min cos 20 berarti plus setengah cos 20 ya. Setengah cos 20. Saya copy dari sini aja. Oke. Copy masuk ke sini. Nah, ini saya buang. Nah, kemudian ini setengah kali cos 80 berarti min setengah cos 80 ya. Saya copy. Oke, masuk ke sini. Kemudian ini setengah, min setengah kali min setengah, jadi plus seperempat lagi ya. Saya copy dari depan aja. Plus seperempat. Nah, kemudian ini saya buang. Nah, kemudian ini setengah dikali setengah, seperempat lagi nih. Seperempat lagi, ya udah saya tambahkan sini. Seperempat. Nah, setengah kali cos min ya jadinya ya. Min setengah cos 40. Saya copy, taruh di sini. Nah, ini saya buang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga nih kali masuk nih. Setengah kali ini jadi seperempat sin, ini diganti dulu ya. Ini diangkakan dulu. Sin 30 itu setengah ya. Jadi, nah, seperti itu. Kemudian ini jadikan 180 min berapa? 50 ya? Betul nggak? Nah, seperti itu. Kemudian ini setengahnya kali 2 keluar aja ya. Ini saya copy aja nih. Sama. Ini aja yang saya copy. Copy. Nah, ini jadi seperempat. Nah, setengahnya sudah dikalikan keluar ya. Setengah kali min setengah jadi min seperempat. Nah, kemudian berikutnya lagi. Kita copy. Oh, ada yang bisa dicoret-coret? Sebentar sebelum di copy. Cos 20. Oh, belum ada. Ya udah. Benar di copy. Nah. Kemudian lagi. Nih. Yang ini seperempat tambah seperempat jadi 3/4 ya. 3/4. Kemudian yang ini biarin. Kemudian ini saya buang. Saya buang. Kemudian min setengahnya saya taruh di dalam di luar ya. Jadi cos
saya letakkan di sini nih. Kali yang ini saya beri tanda kurung. Nah, nanti kita di sini plus ya, salah. Nah, gitu. Yang ini belakang ini saya buang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini kita kali masuk nih. Oh, ini diganti dulu ya. Ini sin 50 ya. Yang ini berubah menjadi sin 50. Nah, kemudian kita kali masuk. Nanti dulu di bawahnya aja ya. Nah, kita copy. Ini cos dikali ditambah cos ya. Kita jabarkan cos ditambah cos itu apa rumusnya? 2 apa? Cos ditambah cos. Rumusnya apa, Kevin? Cos ditambah cos. Lihat modul. Cos tambah cos tuh rumusnya 2 cos tengah A tambah B. Oke. Bentar, ini benar ya? Ditambah min A. 2 cos Tengah. Ditambah bagi 2 ya? Iya. Dalam berarti ini tambahin 120, 60 ya? 60 derajat. Iya. Langsung aja ya. Cos 60. Oke. Terus kemudian cos, dikali ya? Iya, dikali dikali cos 20 berarti. Cos 20 derajat. Oke. Nah, habis itu yang ini, yang bawah ini kali masuk ya. Ini jadi 1/4 sin 50. Saya copy, pindahin keluar. Kemudian min 1/4 kali min setengah berarti plus 1/8 ya. Plus 1/8, saya copy dari sini aja. Plus 1/8. Kemudian ini saya buang. Saya buang. Kemudian ini bisa dicoret ya nih. Dicoret sama yang ini. Jadi penyebutnya tinggal 1/8 ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini cos 60. Ya udah, ini ke bawah aja ya. Kemudian ini saya copy dulu. Cos 60 diganti setengah ya. Copy diganti setengah. Nah, seperti itu. Kemudian yang sudah dicoret kita buang. Nah, ini ya. Ini dibuang. Sama yang ini. Tinggal 1/8 ya penyebutnya. Nah, ini 2 kali setengah kan habis ya. Berarti ini tinggal setengah. Min setengah cos 20. Di sini ada plus setengah cos 20 ya. Berarti hilang ya. Ini langsung dicoret di sini. Paham? Oh, paham. Oke, hilang ya. Dia hilang. Berarti tinggal sama dengan 3/4 dibagi 1/8 ya. Atau 3/4 kali 8 ya nggak? Oh, 6 ya, Bos. Betul. Ini dikali 8 sama dengan 6. Nah, gitu. Ya, kasih. Oke. Bu, saya izin matiin kamera, Bu. Udah panas. Ya. Silakan, apakah ada pertanyaan lagi? Tapi tanya. Enggak, Bu. Oke. Oke ya, nanti ulangan harus oke ya. Andra, tanya Andra. Iya, Bu. Belum sih, Bu. Belum nyoba ya? Andra, Apa? Belum nyoba ya? Saya baru sampai nomor 3K, Bu, kemarin. Oh, oke. Jangan nggak dicoba ya. Oh iya, IPA 2. Itu kan soalnya ada banyak tuh. Ini kok semua mati kamera ya?
Jangan dimatiin dong, kecuali kalau memang berkendala ya. Itu kan soalnya banyak. Jadi kalian harus bisa membagi waktu kalian ya. Tugasnya banyak tuh. Kemudian maka kalian harus bisa membagi jadwal agenda kalian. Misalnya hari ini saya mau coba 3 soal atau 5 soal gitu ya. Tapi rutin karena kayak misalnya matematika nih, matematika, fisika, kimia itu ya. Kalau kalian belajarnya nggak rutin, pasti susah lagi buat ingat rumusnya. Aduh, rumusnya kemarin apa ya, udah lupa lagi. Tapi kalau kalian rutin, misalnya per hari 3 soal atau 2 soal gitu, itu pasti rumusnya masih ingat terus tuh. Nggak usah harus sering buka-buka gitu ya. Sering dicoba, pasti rumusnya akan jadi hafal. Terus nanti pas ulangan pasti udah nggak usah harus capek-capek ngafalin rumus lagi gitu ya. Karena kalau model rumus matematika itu kalau kalian menghafalkan kayak menghafalkan sejarah ya nggak jadi. Model rumus matematika itu hafal kalau kalian terbiasa pakai ya, dipakai buat mengerjakan soal. Itu pasti lama-lama hafal sendiri. Misalnya nih, dapat cos kali cos. Oh iya, cos kali cos itu adalah dari cos ditambah cos gitu ya. Dan seterusnya. Itu apa 2 ya? Harus di planning, apalagi tugasnya udah banyak ya, nggak cuma matematika aja kan. Ulangan udah mulai banyak. Jadi kalian harus pintar-pintar bagi waktu supaya nggak keteteran. Biasanya kalau udah keteteran, udah mulai banyak remet, udah males lagi gitu kan. Jadi udah ngedrop. Maka gimana caranya supaya kalian nggak ngedrop? Ya dari awal kalian harus kencang ya. Jadi kayak jadwal itu harus rutin. Kalian kalau sudah membuat agenda belajar mingguan tuh, ya harus benar-benar dijalankan. Misalnya target nih, minggu depan ada ulangan apa aja gitu. Jadi target malam ini saya akan belajar apa, besok belajar apa. Itu harus rutin, harus benar-benar dijalankan supaya kalian nggak keteteran sendiri gitu ya. Oke yuk, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. IPA 2. Bu. Ya. Saya mau nanya nomor 3H dong, Bu. 3H boleh. 3H. Saya cari soalnya dulu ya. Tan itu ya? Benar? Ya. Saya copy dulu soalnya. Kalau ketemu tan mentan itu kan nggak ada ya rumusnya ya. Maka soalnya harus diubah jadi apa? Sin per cos ya, Bu. Sin per cos, benar. Jadi tannya kita jadikan sin per cos. Jadi kalau tan 52,5 ya jadikan sin 52,5 derajat dibagi cos 52,5 derajat juga. Nah, kemudian yang tan satunya juga jadikan sin per cos juga sin 7,5 derajat dibagi cos 7,5 derajat juga. Habis itu langkah selanjutnya diapain? Sama dengan diapain ayo? Yang 52,5. Gimana sih? Ini loh, yang ini diapakan? Kalau sudah jadikan per pecahan semua, terus habis itu pecahan yang satu dengan yang satunya diapakan? Kali 9. Samakan penyebutnya namanya ya. Ya, disamakan penyebutnya, berarti penyebutnya dikali ya, cos 52,5 dikali cos. Nih, penyebutnya adalah cos 52,5 dikali cos 7,5. Nah, kemudian baru pembilangnya ini kali silang, benar. Sin 52,5 dikali cos
7,5 derajat. Di sini. Kemudian dikurangi, berarti ini ya. Cos 52,5 dikali sin 75,5. Dimasukin ke sini. Nah, habis itu setelah dapat ini, langkah selanjutnya diapain? Sin cosnya itu dijabarin lagi ya, Bu? Ya, pakai rumusnya ya. Iya. Sin kali cos itu apa rumusnya? Sin kali cos. Sin kali cos itu sin A plus B plus sin A min B. Ya, terus depannya ada apanya? Sin ditambah sin ya. Terus depannya ada setengahnya nggak? Ada. Ya, jangan lupa ya, setengah dikali sin 52,5 ditambah 7,5 berapa? 52,5 dikurangi 7,5. Dikurangi apa ditambah, Bu? Ditambah. Kalau yang depan ditambah ya. Ya udah saya tulis dulu deh. 52,5 ditambah 7,5 derajat ya. Derajat. Kemudian derajatnya mana? Kemudian yang belakang itu kurang ya. Salah. Ditambah. Kalau sin cos berarti tambah ya? Iya. Sin 52,5 dikurang 7,5. Ya. Kemudian ini derajatnya ya. Nah, kemudian yang ini kosin itu berarti apa? Salah. Ini terlalu lama. Berarti kalau yang ini aja kita pakai rumus sin cos dikurangi kosin. Nah, ini terlalu lama nih. Jangan pakai yang ini nih. Ini kalau sin cos, coba kamu kamu buka rumus yang pertama. Sin cos min kosin itu rumus apa? Sin cos min kosin. Bentar, Bu. Ya. Sin cos min kosin. Rumus jumlah dan selisih 2. Itu ya, Bu. Sin A min B. Ya, jadinya ini ya. Nah, ini aja. Jadi jangan dijabarkan satu-satu, nanti kelamaan. Lama banget pasti. Tuh, jadi langsung aja sin. Ini kan alfa nih, 52,5. Nih, 52,5 kan. Ini beta nih, 7,5. Ini 7,5. Terus sin cos min kosin, ya udah itu pasti sin alfa min beta, gitu. Nah, kemudian yang penyebutnya nih, cos dikali cos, baru kita jabarkan rumusnya nih. Cos dikali cos itu apa rumusnya? Cos A plus B plus cos A min B. Cos min cos ya. Setengah ya. Ada setengah. Cos plus cos, salah. Ya. Saya copy dari sini aja. Nah, ini ya. Tapi di sini cos, bukan sin. Cos plus cos. Juga cos. Nah, sudutnya tadi berapa? 52,5 ditambah ya. Ini ditambah. Ini ditambah. 52,5 ditambah 7,5. Itu. Terus yang belakang dikurang ya. 52,5 dikurangi 7,5. Nah, seperti itu. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi nanti harus sering latihan supaya tahu, oh ini pakai rumus ini aja. Terus ini setengahnya kita pindah ke atas ya. Saya copy aja dari sini. Ini setengahnya saya buang, saya kali ke atas. Jadi di sini jadi ada 2 nih. Nah, gitu. 2 kali ya. Nah, ini kemudian 52,5 dikurangi 7,5, ini sudutnya berapa nih? 45 ya, Bu. 45, betul, 45. Nah, kemudian yang ini berarti kalau ditambah berapa nih? 60 ya, Bu. 60 ya. Oke. 60. Yang belakang ini 45.
Oke, nah kalau udah seperti ini mah tinggal angkakan ya. Sama dengan, saya copy aja lagi. Ya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Setengah aja yang copy. Akar 2-nya gitu. Kali setengah akar 2. Nah, seperti itu. Kemudian cos 60 berapa setengah ya? Oke, ini saya buang aja turunnya. Setengah ditambah setengah akar 2 ya. Ya, kemudian ini sama dengan saya kali aja sama 2 semuanya ya. Jadi pembilangnya adalah 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Nah, kemudian penyebutnya adalah 1 ditambah akar 2 ya. Oke. Nah, kemudian dikali akar sekawan ya. Kali akar sekawan. Berarti ini ya. 1 min akar 2 ya. 1 min akar 2, 1 min akar 2. Min. Nah, kemudian hasil akhirnya sama dengan ini berarti 2 akar 2 betul ya. 2 akar 2. Masih pecahan ya. 2 akar 2. 2 akar 2 dikali ini berarti min ya. 2 akar 2 dikali akar 2 berarti 2 kali 2 ya, 4 ya. 4. Kemudian ini 1 kali 1, 1. Kemudian akar 2 kali akar 2, min 2 ya. Nah, berarti jawabannya jadi 4 min 2 akar 2. Ya. Bu, Ya. itu kenapa 2 kali setengah jadi 2, Bu? 2 kali setengah. Oh, Iya. ini saya kali, ini semua saya kali. Yang mana? Yang itu, di sini. iya. Benar di sini. Ini semua saya kali sama 2/2. Ini saya kali sama 2/2. Jadi saya buang per 2-nya di kecil-kecil ini loh. Maka saya kali 2/2. Jadi ini per 2-nya udah hilang. Jadi 2 ini masih dikali sama akar 2 gitu. Yang ini 1/2 dikali 2 jadi 1 gitu. Oke, Bu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini kalau nggak salah dikunci jawaban saya salah ya. Saya mau nulisnya 8 min gitu ya. Kalau nggak salah sih. Bu, saya mau nanya dong. Boleh, Jonathan. 3O. Nomor? Yang 3O. 3O. Yang kosekan itu. Oh, yang ini tadi, yang atas ini ya. Itu tadi. Ini tadi nih. Yang sekan itu jadikan seper. Nah, ini nih. Iya, sorry. Ya. Ya, ada berarti kayak aja deh. Di bawahnya.
Silakan. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Minggu depan itu rencana saya kita akan berlatih latihan soal di psikologi ya. Jadi kita akan berlatih latihan soal kayak ulangan gitu supaya kalian ada bayangan. Walaupun kalian masih bisa buka-buka buku, tapi usahakan kalian hafalkan rumusnya ya supaya nanti nggak terlalu sering buka buku, supaya nggak memakan waktu banyak gitu ya. Saya pengen tahu aja kira-kira yang sudah hafal rumus itu siapa, yang belum paham pakai rumus itu siapa aja. Supaya nanti pas ulangan minggu depannya lagi, tanggal 28, itu benar-benar semua sudah siap. Supaya nanti saya tahu saya akan butuh untuk pelajaran tambahan nggak nih bagi yang masih suka lupa rumus atau sebenarnya belum paham sama sekali gitu ya. Kan dari latihan soal besok itu detek siapa sih yang sebenarnya belum paham sama sekali gitu. Masih 5 menit lagi, apakah ada pertanyaan? IPA 2. Hari Senin minggu depan, tanggal 21 ada ulangan nggak? Pasangan matematika apa? Bahasa Indonesia atau apa? Itu. Senin itu fisika Bu Indri, Bu. Oh, fisika ulangan nggak? Oke, enggak sih, Bu. Oke. Cuman latihan biasa sih, maksudnya supaya sambil menghafalkan. Jadi rumus dari rumus pertama sampai rumus yang terakhir itu sudah digabung semua ya. Dari latihan 1 sampai latihan 3 itu nanti sudah digabung semua jenis soalnya. Supaya nanti kalian paham nggak gitu. Kira-kira paham nggak sih? Ini kira-kira pakai rumus yang mana gitu. Kecepatan kalian itu saya pengen lihat seberapa. Supaya mantap buat ulangan gitu ya. Apakah sudah tidak ada pertanyaan IPA 2? IPA 2 coba saya pengen tahu nih, IPA 2. Ini saya stop, ini udah selesai ya, dicatat ya. Saya stop word-nya ya. Screen-nya saya stop. IPA 2. Apakah ada di kelas ini 33 siswa? Apakah ada yang sudah selesai semua latihan 3-nya? Apakah ada? Ada? Sade udah selesai? Angie? Belum? Belum, Bu. Oh, tapi separuh jalan sudah ya? Dicoba ya? Oke. Tapi apakah di kelas IPA 2 ada yang sama sekali nggak mencoba sama sekali latihan 2? Nggak ada ya? Oke, ayo ini ketawa-tawa nih. Oke. Kesha, kamu udah nyoba belum? Latihan 3, latihan. Kamu ketawa-ketawa nih, latihan. Udah dicoba belum latihan 3? Banyak. Udah banyak? Belum banyak? Belum sampai setengah. Oh, belum sampai setengah ya. Tapi dicoba ya, Ke ya. Ya, Bu. Siapa lagi? Ada nggak? Nih Dipa nih, Dipa Negoro nih. Dipa, kamu ya, udah nyoba belum? Udah nyoba berapa? Belum, Bu, belum nyoba. Sama sekali, Dipa? Saya baru lihat doang, Bu. Saya belum beneran nyoba. Oh, nih Dipa nih. Harus rajin coba loh, Dipa ya. Iya, Bu, siap. Oh, biar kamu nggak keteteran. Soalnya banyak. Jadi kenapa Ibu kasih soal latihan banyak? Supaya kalian terbiasa memakai rumus, karena rumusnya memang ada banyak ya. Jadi sebenarnya kalau soalnya banyak itu kalian untung juga bisa tahu, oh ini jenis soalnya ada banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya rumusnya ada banyak, ada 20-an, kalian mintanya soalnya cuman Bu kasih soal 10 aja ya, nggak mencukupi ya, nggak mencukupi semua rumusnya gitu. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, ini kurang 1 menit lagi.
Saya harap IPA 2 kompak ya belajarnya ya. Terus tetap jaga kesehatan ya. Walaupun banyak tugas, banyak ulangan, tetap jangan lupa makannya, biar mahnya nggak kambuh gitu ya. Kemudian ya ini Ibu udah berusaha nih latihan 3 nggak langsung dikumpulin ya, saya nggak minta kumpulin, tapi saya minta kalian mencoba mengerjakan. Jadi walaupun saya tidak minta kalian mengumpulkan latihan 3, tapi harus dicoba ya Diva ya. Oke. Jadi sebenarnya guru-guru itu kenapa pasti harus minta dikumpulkan, karena memastikan apakah kalian sudah mengerjakan atau belum gitu ya. Tapi saya harap sih kalian sudah kelas 11 harusnya dewasa ya. Kalau ada soal ya harus langsung dicoba dikerjakan supaya kalian jadi paham sendiri ya. Jadi bisa mengerti, kalau nggak paham langsung cepat ditanyakan. Oke, udah jam 11.